الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإصاء بالأعداد المن باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق لتفقه من لطف واخضره من العباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله هر الكرام البررة وصحبه منتخبين الخيار أما بعد الفاتحة بنية الاستقامة بنية البركة نويت كما ونوى مولانا حبيب عمر بن محمد بن سليم بن حافظ نويت كما ونوى شهيد الشيخ محمد بن علي بعدية نويت كما ونوى الحبيب بن إبراهيم الحداد نويت كما ونوى الحبيب لطفي بن علي بن هاشم يحيى والدي مشايخنا مشايخ الكرام على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نبى سلفنا الصالح الفاتحة. Yang kami muliakan Al-Habib Alwi bin Nuh Al-Haddad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan Al-Habib Muhsin Al-Kaf, semoga senantiasa diberi keistiqomahan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Al-Habib Muhsin Al-Jufri, semoga beliau diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan dan semoga senantiasa diberi istiqomah Bapak Suryono serta Ibu, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Forkom Pincang Bapak Camat Polokarto, semoga diberikan mampu istiqomah untuk membimbing kita semuanya menjadi Polokarto yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, kepada Bapak Kepala Desa Kayu Apak, insya Allah beliau dan keluarga serta perangkat desanya senantiasa diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ngadinem Romo Kiai Haji Muiz Al-Hafiz Lirboyo nih. Kalau mugi-mugi Mbah Yai dipun paringi sehat wal afiat nggih. Mboten wayoh masyaallah. Dengan kula muliakan Romo Kiai Haji Soleh, pengasuh Pondok Pesantren Darul Hasan, rekan-rekan Banser, Pagar Musa, Ibnu IPPNU, Muslimat, Fatayat, dan semuanya saja. Insya Allah pertemuan kita di malam hari ini menjadi sebab kita semuanya bersama Pak RT, Pak RW, semuanya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memperingati Maulid Nabi merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa dasar yang mendasari tentang pentingnya dan perlunya memperingati Maulid Nabi? Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena kamu telah mendapatkan yaitu fadl dan telah mendapatkan rahmat, maka kamu hendaknya berbahagia, meramaikan dan memperingati fadl tersebut. Imam As-Suyuti, Bapak Ibu, di dalam tafsir Durrul Mansur menjelaskan bahwasanya wafatuhu al-ilmu wa rahmatuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan fadl itu adalah ilmu. Makanya ketika ada anak hafal Quran diadakan haflah. Ketika ada anak sukses menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik diadakan haflah. Begitu juga karena jenengan mendapatkan kenikmatan yaitu menjadi umat Nabi Muhammad, maka hendaknya kita semuanya memperingati dan meramaikan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan begini, Pak Musta'in, siapa sih orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi? Maka Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki menjawab dalam setunggalipun kitab berjudul Haulul Ihtifal bi Maulidin Nabi, bahwasanya inna awwal lawan manih tafala bi Maulidin Nabi sahibul Maulid. Orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa dasarnya? Dikatakan anna Rasulullah SAW su'ila an shaum yaumil isnin. Kanjeng Nabi, kenapa kok hari Senin itu puasa terus? Kanjeng Nabi mengatakan fihi wulidtu wa unzila alayya. Karena hari Senin aku puasa, karena hari Senin adalah hari lahirku
dan hari Senin aku diangkat menjadi nabi, maka aku peringati dengan setiap hari Senin aku melakukan puasa. Maka siapa yang pertama kali memperingati Maulid Nabi? Bukan Syiah, bukan ulama manapun, tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan oleh Pak Musta'id, kira-kira Kanjeng Nabi pernah nggak memperingati maulidnya Nabi terdahulu? Pernah, banyak dalil. Kalau contohkan dua saja. Imam Al-Baihaqi menjelaskan dengan kitab Dalailun Nubuwah bahwasanya anna Jibrila amaron Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi sholati ra'ataini fi Bethlehem. Kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'raj tenggene langit didhawuhi sama malaikat Jibril, Kanjeng Nabi sholli ra'atainina, tolong kamu sholat 2 rakaat di Bethlehem. Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat. Setelah itu sinten namine Jibril bertanya, ya Rasulullah, atadri aina sholaita, tahu nggak tadi kamu sholat di mana? Lah berarti ngertos. Sholaita fi Bethlehem fihi wulida Isa haitsu fihi wulida Isa alaihissalam. Jenengan didhawuhi Allah sholat 2 rakaat dulu di Bethlehem karena Allah memerintahkan engkau untuk memperingati maulidnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau memperingati maulid Nabi itu bid'ah, kudune Kanjeng Nabi dawuh, ya Allah bid'ah. Ternyata boten. Kanjeng Nabi juga memperingati maulidnya Nabi Adam sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Yusuf Khattab dalam karyanya Al-Mawsu'al Yusufiyah, bikasratil mazaya wa kasratil fadail fi yaumil jum'ah. Kanjeng Nabi, kenapa kok hari Jumat itu banyak kemuliaannya? Jenengan kok menfatwakan sholat Jumat kok enggak ada hari Jumat? Jumat berkah hari Jumat, kemuliaan baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Kenapa? Semuanya hari Jumat. Bahkan barang siapa orang yang mati di hari Jumat, maka dia aman dari siksa kubur. Kenapa hari Jumat? Kata Rasulullah, fihi wulida Adam alaihissalam. Aku peringati, aku muliakan hari Jumat karena memperingati maulidnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Kanjeng Nabi memperingati maulidnya Nabi terdahulu, maka kita memperingati maulid Nabi adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Niki, Pak, bagaimana pendapat ulama-ulama terdahulu tentang perayaan maulid Nabi? Kita contohkan yang pertama, pendapat Imam Ibnu Taimiyah, dalam kitab hampir 900 sekian halaman. Beliau adalah Syekhul Islam dalam madzhab Hambali. Beliau mengatakan tenggene kitabipun fata'zimu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ittikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'adzimun. Menjadikan maulid Nabi sebagai tradisi dan meramaikan acara tersebut merupakan tradisi ulama zaman terdahulu. Dan barang siapa memperingati maulid Nabi, maka dia mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Li husni qasdih wa li ta'dilihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena niatnya yang mulia dan dia telah berusaha memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan meninggalkan tradisi itu perbuatan yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Musta'id, apa sih tradisi itu? Tradisi itu menurut Syekh Salim Ghanim Sadlan adalah al-'ada ma yatakarraru fin nufusi matdulan 'inda dawi tiba'is salimah. Di dalam mahakaryanya kitab Al-Qadha ya, beliau mengatakan adat itu sesuatu yang melekat di masyarakat dan menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Tadi Pak Camat sudah mengatakan, Masya Allah, tradisi seperti ini, kegiatan ini selalu diadakan. Berarti ini tradisi. Sedangkan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali pernah mengatakan, sampun mengatakan begini, adab syar'iyyah wa qala Ibnu Qail fil funun la yanbaghi al-khuruj minal 'adda illa fil haram. Kanjeng Nabi itu enggak suka orang yang meninggalkan tradisi, kecuali tradisi itu tradisi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah tahun ini yang datang, katanya panitia tadi kalau dibisiki, yang datang kurang lebih 4.000 jamaah. Tahun depan insya Allah yang datang 10.000 jamaah. Amin. Insya Allah. Bun, Pak, apa sih fadilahnya memperingati maulid Nabi? Oh, fadilahnya banyak. Yang pertama, ada salah satu Bapak Ibu Mujtahid Al-Hawashi dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi begini, kalau kita baca kitab kuning kok ketemu Mujtahid Hawashi, maka mujtahid yang lain itu harus dikesampingkan. Siapa? Yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami atau Imam Syihabuddin Romli. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab berjudul An-Ni'matul Kubra
yang menjelaskan tentang keutamaan mengadakan majelis Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, beliau menukil kalamipun Imam Fakhruddin Ar-Razi pengarang tafsir Kabir. Ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala milhin au burin au syai'in akhir minal ma'kulat. Bapak Ibu, barang siapa orang yang datang di acara Maulid Nabi, dia membawa garam, membawa makanan, maka barang siapa yang makan makanan tersebut, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun betul garam apa dereng niki wau? Waduh, ngate iki. Binjing milih betul garam nggih? Masyaallah. Garame sak sampune jenengan beto nak masak paringi sithik sampai setahun. Lah jenengan kok maksiat langsung dipun ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Niki garam Maulid Bapak Ibu. Lah terus Imam Fakhruddin Ar-Razi ngendika, wa man qara'a indahu maulidan nabi wa hamala fiha darahim fiddatan kanat au maskukah fiddatan kanat au dahaban. Barang siapa orang yang datang di majelis Maulid Nabi beto arto, boleh berupa emas atau perak atau uang. Lah arto niku jenengan mboten belanjake, jenengan laminating, lebokke teng dompet, la yaftaq sahibah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, sinten sing teng dompete enten arto Maulid Nabi, maka tidak akan sekali-kali orang tersebut diberi fakir oleh Allah Subhanahu wa taala. Betarta betul jenengan? Aman ya, Bang. Insyaallah. Aman. Harta nih. Bapak Ibu kan, syukur-syukur jenengan. Nah, ini penganu niki evaluasi tahun depan. Nak Maulid Nabi niku nyuguhi kudune enten kopi nih. Wah, masyaallah ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, man syaribal qahwah, sinten sing ngunjuk kopi. Wah, kok lambene rasa kopine kok mboten ilang-ilang. Lam yashfa ma zalal malaika ayyashila. Maka malaikat tidak berhenti mendoakan orang yang lambene rasa kopine mboten ilang-ilang sehingga semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalile teh dereng kepanggih kula niki. Nah niki, makanya ibu-ibu niku nak damelke unjukan suaminipun kopi nggih. Kopi. Syukur-syukur sing pahite nyalahke omongane tangga. Kula niku nak pengajian masyaallah. Nami nak tah nggih enten dalile. Man jalasa indal alim fi maulidin nabi. Wonten kitab Zuhadatul Wa'idin, sinten sing rawuh teng majelis Maulid Nabi napa-napa terus teng mriku niku ngunjuk gak ketang rong surutupan. Allah A'tahullahu ta'ala jannatin wa kullu jannatin mislu dunya maratin. Tiyang sing ngunjuk teng majelis Maulid Nabi gak ketang rong surutupan, tiyang niki dipun paringi dua surganya Allah Subhanahu wa taala. Monggo ngunjuk sih, tak ngunjuk sih masyaallah. Butuh surga. Di pulau niku nak ngaos teng daerah Banyumas, Bombong niku mesti enten kopi, koko kari sweet dan lain-lain. Enten tambah sel, enten rokoke. Terus panitiane ngendika, monggo Kiai kula aturi obong-obong congor Kiai. Pasti napa? Obong ternyata kromo inggile ngeses teng mriku niku obong-obong. Enten panitia kula niku mondhokipun teng Yaman mboten nate obong-obong congor, monggo congor jenengan awak. Ternyata Masya Allah beda daerah beda kebiasaan Bapak Ibu. Masya Allah ya muis teng Lirboyo nggih nate ngrasake tak teng kamar kula teng Lirboyo riyin niku nak teng kamar nyeluk kancane biasa cuk dan cuk biasa teng mriko mboten saru teng mriko mboten saru karena ngendikanipun Gus Reza niku saking bahasa Arab dak niku artine daun tinggalkanlah suk keje lekan daksuk tinggalkan keje lekan mergi tiang kediri kakian pecel kleru dan ampun ya ngajeng Pak Camat gini pengajian dalam rangka pendancuan nasional. Ampun beda daerah beda kebiasaan. Kula nate Bapak Ibu berkunjung ke satu negara mboten nyebut nggih
negara niku main catur haram. Bahkan ditulis dalam fatwa kitab ulamanya haram. Satronji niku haram. Kenapa kok haram? Karena orang yang main satronji itu dianggap melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Baru setem bentengnya kemana ya? Bar benteng dirinya tegang. Karena tegang lupa sama Allah. Gini wonten iki. Maka mereka main catur tangkap polisi. Tapi nak main remi boten. Nah, kenapa main remi itu dianggap tidak melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Astagfirullah, astagfirullah. Allah. Beda daerah, beda kebiasaan. Makanya kenapa Nabi Muhammad yang punya 2000 nama di dalam kitab Zurqani al-Muwatta, kenapa yang terkenal kok malah nama Muhammad? Kata imam pengarang kitabnya, karena li'annahu man kasura mahamidu, orang satu ini Rasulullah itu banyak pujian karena beliau itu manusia yang bisa melindungi seluruh golongan, seluruh perbedaan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di momen Maulid ini kalau ngajak moga Bapak Ibu semuanya, kita saling merangkul walaupun beda agama, walaupun beda kepercayaan, walaupun beda suku, kita wajib saling merangkul satu sama yang lain. Itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nak ada putra Pak, kasih nama anaknya dengan nama Muhammad utawi Ahmad. Penting nih, masya Allah. Imam Ibnu Hajar, enten sekalipun kita berjudul Fadhailut Tasmiyah bi ismi Ahmad wa Muhammad. Man wulida mauludun fasumnya bi ismi Ahmad wa Muhammad tabarrukan wa mahabbatan niki ayat. Huwa wa mauluduhu fil jannah. Bapak Ibu, sinten sing gadah putra kok dikasih nama anaknya dengan nama ada Ahmadnya atau ada Muhammadnya, huwa wa mauluduhu fil jannah. Anak dan orang tuanya kata Rasulullah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing putrane enten Ahmad ya dong. Wah, kok ada ya. Enten Muhammad ya dong. Masya Allah. Sing dereng gadah putra enten Ahmad enten Muhammad ya dong. Oh, tambah oleh, masya Allah. Niki malam menapa niki, masya Allah. Nak mboten Bu, enten galipun kita ada pemisahkan pemisahan lahu salah subanatin. Mengetikakan sinten tiyang sing kagungan anak wedok 3 rabbihinna dipun didik kanthi sae, maka adkhulahumullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adzabin. Wong tua gadah anak 3 wedok dididik kanthi sae, anaknya orang tuanya dijamin langsung ACC surganya Allah Subhanahu wa taala. Sing putrine 3 ngacung. Masyaallah, gadah mriko. Oh, mboten enten. Mriko. Masyaallah. Nah, Masya Allah. Insya Allah sing putrane 3 langsung surganya Allah. Sing putrine kalih ngacung. Wah. Sing putrine kalih tambah setunggal oleh. Jadi malam apa sih? Malam minggu apa deh? Atau malam minggu deh? Pembuatan saya. Jimat malam minggu buatan saya. Bapak Ibu yang kagak kula muliakan. Yang pertama niku nggih, Kanjeng Nabi itu nabi yang melindungi, mencintai seluruh alam. Makanya pada suatu ketika Kanjeng Nabi niku ketika hijrah tenggene kota Madinah, Kanjeng Nabi dawuh, "Ya Ali, usna'id dustur." Nggene tarikh halbiyah. Ali, tolong saya buatkan sebuah grenom, sebuah supreme of the land, undang-undang yang mengatur tentang Madinah, tentang Yasrib. Sayyidina Ali terus matur Kanjeng Nabi sampun selesai Kanjeng Nabi. Pripun? Ikra baca. Panjang itu 57 pasal, kalau baca yang di atas saja. Hadza kitabur Rasulullah Muhammad. Inna baladal Islam yang Madinah. Cukup Ali. Ya Ali, umhu hadza wa hadza. Tolong kamu hapus 2 kalimat ini. 1 kalimat Islam, 2 kalimat syariat. Loh, kenapa Rasulullah? Kita itu nanti akan tinggal dengan Bani Aus, Bani Khadraj, Bani Kunaika, Bani Nadir, kemudian Bani Ba'dul Yahudi min Khaybar. Karena kita tinggal dengan berbagai agama, berbagai perbedaan suku, maka jangan paksakan membuat negara dengan nama negara Islam Madinah. Dan undang-undangnya jangan undang-undang syariat Madinah, tapi cukup undang-undang Madinah. Makanya saat itu sampai sekarang nama kotanya kota Madinah, undang-undangnya undang-undang piagam Madinah. Dan itu ditiru sama Mbah Hasyim Asy'ari ketika disuani sama pendiri bangsa. Mbah Hasyim, kira-kira apa namanya? Apakah Indonesia bersyariat atau Indonesia
khilafah atau yang lain. Kanjeng Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan kita niru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan nama Negara Republik Indonesia. Ini sudah sesuai Bapak Ibu nama negara kita itu. Malah kalau ada Islam yang bisa bid'ah karena tidak sesuai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kawula mulyakaken, nomor kalih Kanjeng Nabi, hikmah Maulid Nabi niku napa? Kanjeng Nabi itu adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang sangat taat sama suaminya, yaitu Siti Aminah kepada Sayyidina Sayyid Abdul. Siti Khadijah sangat taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat yang mengatakan saking cintanya Siti Khadijah di dalam membantu mendakwahnya Rasulullah sampai pas meninggal dunia Siti Khadijah hampir tidak memiliki kain kafan karena hartanya habis untuk perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu nak pengen anak turunin jadi anak turun sing soleh taat sama suami nggih. Pena. Jadi mau itu niku pena. Kalau gak ada kitab berjudul Ada Kondisi. Kalau gak ada kitab, kalau kemarin didahului matur di Masjid Agung Karanganyar tentang apa sih Pak fadilah dan kemuliaan dari perempuan gampang. Jadi kita ada tulisan karya Syekh Abdul Malik Ibn Hubeb, salah satu ulama besar. Beliau ngendika, "Idza qabalatin ra'atun zaujaha bi tibi nafsiha fa ka'annaha qira'atil Qur'an isnata asyata marrah." Ibu-ibu, sapa wong wedok kok gelem dandan berdandan nyedak suami ini pun, dan ketika nyedak suami pun terus tiba-tiba ngambung peluk, maka kata kitab itu setiap satu ciuman istri pada suami, sang istri mendapatkan pahala seperti baca Quran 12 kali khataman. Peluk 10 khataman. Untuk langsung nih Masya Allah. Ini lebu. Makanya saat ini mboten Pak, saat ini mboten. Ibu-ibu meh pengajian maulid dan pipi apa? Lipstiknya 1 kilo. Barang nang mah balseman. Ampun nggih, nak saged panjenengan niku di depan suami harus yang terbaik, ngoten nggih. Kata Rasulullah, "Ma min imra'atin masyaqat sya'ra zawjiha wa tuhinat wa dahanat." Sinten tiyang setri kok kerso istiqomah jungkati rambuti suami, jungkati. Terus kerso kelengani rambuti suami, dilengani ibu. Maka sahalallahu ta'ala inda sakaratil maut. Wong wedok kok gelem ngoten niku matine diparingi gampang husnul khotimah. Wa ma min imra'atin tabakhat. Sinten tiang setri kok kersa ngosek beras. Kersa ngosek beras mboten niki? Ngosek beras. Bar dikosek kok jenengan masak, maka wa fi kulli qatratin minat dumuk. Maka setiap sak tetes keringat jenengan masak untuk sang suami tercinta, maka Allah berikan Allah Ta'ala thawaba hajjatin mabruratin au umratin mabruratin. Sak tetes jenengan masak, jenengan asal ganjaran seperti 1 kali haji dan umroh. Teso nggih nak masak gurine sing gede. Wajah jenengan cedhake. Niku keringet gobios niku. Pergodok Masya Allah niki. Makanya penting sangat nih, dados tiyang setri niku Masya Allah. Sing penting tak kalih wong lanang. Kula niku nek enten tiyang setri sedo kok Pak, ini menurut jenengan surga atau neraka gampang? Tanya suaminya. Kalau suaminya ridho, langsung ACC surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk jenengan yang ini, kok pengajian kok diadakan teng sekitar Polokarto, Masya Allah. Polokarto, so? Polo mati dipun dawuhi mahasul mayit, Pak. Mahasul mayit itu jenazah mau digendong dan memberi kesaksian. Waduh, kalau betul kenal jenazah, tidak kenal sama jenazahnya. Kalau terus matur ngeten, Bapak Ibu, sak ngertos kula almarhum niki dalemipun niku cedak kalih majelis cedak kalih panggenan sing nate diwontenaken Maulid Nabi.
Sedangkan Imam Muhammad bin Ahmad Qulyubi meriwayatkan begini An-Nawadir, mansa kana fi sikkatin fi sukkatin fiha alim adkhalahu Allah taala al jannata bila hisabin. Sapa wong sing tinggal tenggene kecamatan, teng kecamatan itu kok diadake pengajian rutin Maulid Nabi, maka sak dosa-dosane wargane semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi gak ampun terus maksiat, ampun. Tetep ampun diganggu, ampun maksiat. Pak, saya itu kemarin pengajian Maulid Nabi tapi mau datang ketiduran Pak. Buatan sios rawuh, kita surga gak Pak saya Pak? Tetep enten fadilai. Imam Abu Laith Bapak Ibu, niku sampai ndamel setunggalipun kitab berjudul Tambihul Ghafilin. Tenggene kitab niki dipun ngendikaken yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati fayuhasibu. Kanjeng Nabi niku pas badhe Isra Mi'raj dipun ajak kali Jibril tenggene timbangan amal baik dan buruk. Nah, Jibril niki Kanjeng Nabi niku melihat ada orang yang timbangan amal buruknya lebih banyak daripada amal solehnya. Maka yastahikun nar bikasratil dzunubi wa qillati hasanat. Yang niki neraka. Ketika mau dikirim ke neraka, yang niki yarta'adu niku napa berontak mboten purun. Allah mireng Bapak Ibu. Ketika Allah mireng, Allah dawuh ya malaikati unduru daftarahu. Coba kamu cek lagi hal tajidulahu syai'ul hasanah. Mungkin di catatan amal baik buruknya ada sedikit amal soleh. Gara-gara itu aku ampuni semua dosanya. Aku jadikan dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah malaikat matur ya Rabbana la najidulahu syai'ul hasanah. Kami sudah berjilid-jilid melihat catatan amal baik buruknya, ternyata blias orang ini gak punya amal soleh. Nah, terus Allah ngendika ngeten, ya malaikati indana lahu syai'ul hasanah. Menurutku orang ini punya amal soleh. Loh, apa amal solehnya? Innahu nama. Orang ini pernah tidur, bermaksiat tidur. Pas taikodo, pas tidur niku melindur. Bahasa melindur kayak melindur. Melindur bangun tidur sebentar. Lah ketika melindur niku wa arada ayat Qur'ani. Mireng tonggoni enten majelis maulid, enten tonggoni majelis pengajian. Teng atine terus enten kerentek, wah aku tak sekali-kali nekani pengajian. Fahula ba'alaihin naum. Tapi mergo ngantuke luar biasa, akhirnya orang ini ketiduran. Allah ngendika, "Ishhadu inni qad ghafartu bidzalik." Walaupun orang ini enggak jadi datang di majelis Maulid Nabi, tapi karena dia punya niat datang di majelis Maulid Nabi, semua dosanya aku ampuni dan orang ini menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wah, niat tok wae ya Pak ya. Ya ampun. Tetap kedara tahu. Bapak Ibu yang kula muliakan. Nah, perayaan Maulid Nabi seperti ini tentu kita kirim pahalanya baik yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Saya dengan acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari, kalau bisa adakan Maulid Nabi Rodibul Haddad. Ini sudah satu paket sekarang. Rodibul Haddad terus Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Kula ngajak warga mereka hati-hati. Sakniki kaum watah tiang niku menceramahkan sebuah kitab tapi dipedot-pedot kata saat ini. Kalau ngeten setunggalipun radio Bapak Ibu, niku ngendika ngeten, loh itu loh orang NU, orang Muhammadiyah gak konsisten. Katanya pakainya kitab I'anatul Thalibin, hasyiahnya Fathul Mu'in. Tapi kok masih Maulid Nabi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari. Bagaimana itu? Bukannya di jilid 2 ada ma yaf'alun nasu al-istima' li ahli wa su'it'an wa huwa min bid'id dhalala alladhi yusafu 'ala manhaj. Berkumpul untuk masak-masak, untuk mendoakan, membaca doa tertentu dikirim kepada yang telah meninggal dunia, itu merupakan perbuatan yang sesat, perbuatan yang kalau kita tinggalkan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita iyana wonten Pak, iyana wonten kitab babone NU Basul Masail, kitab babone Muhammadiyah, kitab utamanya MUI. Enten tenggene kitab ini. Nak jenengan mirengaken ceramah niki, jenengan hati-hati bisa-bisa tergerus atau katut tenggene orang tersebut. Lah, sing bener pripun Pak? Jenengan Google dalil 3 hari 7 hari. Niku dalil niku kabeh. Padahal teng iyanah niku setelah kula waos, enten terusane Pak. Terusane ngeten. Terusane al-juma' wal wasya wal arba'in hada in kana min malil mahjur aw yatarattab alaihi qarar aw lahu dainun mustadrak.
mengadakan acara maulid Nabi, mendoakan yang telah mati, mengadakan acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari, mendoakan yang telah mati, itu haram jika acara seperti ini menggunakan hartanya mayit, padahal mayitnya masih punya anak kecil membutuhkan biaya, maka hukumnya haram. Ini kita diperlaos. Yang kedua, lahu dainun mustaghraq, mayitnya gak ada utang yang menggunung. Nah, maka tidak boleh harta warisannya dipakai untuk 3 hari, 7 hari, 1000 hari dan maulid nabinya. 3, layak tarotab alhi doror, enten turunlah kok malah maulid nabi, hukumnya haram. Maka ini nak jenengan mirengaken enten ustadz mengatakan 3 hari, 7 hari, 1000 hari, 40 hari haram, ini berarti medot dalil. Na'udzubillahi min. Enten dalil, hati-hati. Enten mulai senyata acara maulid Nabi, mendoakan yang telah mati atau masih hidup itu haram. Dalilnya mana? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Niki sering tenggene YouTube. Artinya manusia tidak bisa mendapatkan pahala kecuali yang telah diusahakan. Enten teksnya. Tapi tidak seperti itu cara menafsirinya. Wa an niki Pak, niki saking anna yang ditakhfif, dihilangkan tasdid yang menjadi an. Aslinya anak dihilangkan tasdidnya menjadi mungkin takut mbak santri mawon santri lebih paham ya. Wa in tukhaffaf an nafas muhastakan wal khabaru ja'al jumlatan min ba'di an wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrihu min tani'ah fal ahsanul fi'lu biqab au nafi'au tanfisi ala wa qalilun ulau. Artinya apa? Setiap kalimat anna yang dihilangkan tasdidnya menjadi an, kalimat setelahnya pasti jumlahnya khobariyah. Maksudnya berikut, manusia itu tidak berhak menuntut kecuali apa yang telah dia usahakan. Nah ini sih bener ngoten kalau kita mengkaji dari ilmu nahwu. Artinya apa? Jenengan masale duhane 4 rakaat, berarti di akhirat hanya boleh menuntut 4 rakaat pahala. Nggak boleh 6 rakaat. Tapi nak dikirimi ganjaran itu bisa saja niki. Makanya jangan sampai kita mau dibodohi oleh orang-orang yang anti dengan zikir dan maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita contohkan tentang fadilah maulid Nabi. Hukia anna rajulan syaka ilan Nabi. Hukia anna mro'atan ja'at ila Hasan al Basri. Bapak Ibu, riyen niku enten setunggalipun nenek-nenek sowan dumateng Imam Hasan al Basri. Ya Syekh, kot matat benati, kula gadah anak wedok Syekh, pun sedo. Wa aradu an aroha fil manami, kula pengin saged ndelok anak kula tenggene alam kuburipun. Fa'allama Syekhul Khawas. Awak nenek-nenek niki dipun ajari kali Imam Hasan al Basri doa khusus. Faru'atha ka'annaha fil jahimi wal aghlal. Ternyata dalam istikharahnya anaknya nenek-nenek niki dipun siksa seperti di neraka jahim. Watal basu min kitron, dipakaikan sebuah jubah yang terbuat dari belagengnya neraka jahanam. Wa fi unukiha gulun, teng gulune niku wonten apa nggih posisi gede sangat menyiksa. Wa fi rijlaiha qaidun, teng sikile wonten tampar menuju ke neraka jahanam. Kemudian nenek-nenek tadi nangis kepada Imam Hasan al Basri. Imam Hasan al Basri mboten sekar nulung. Wa ba'da manggo 2 minggu setelah itu ro'a Hasan al Basri mar'atan jamilatan wa fi ra'siha tajun ba'uhu min bainal masyriq wal maghrib. Imam Hasan al Basri Bapak Ibu niku dipun paringi bika atine kali Gusti Allah. Dalam istikharahnya melihat ada seorang yang cantik sekali dalam mimpinya, kepalanya ada mahkota, bersihnya dari timur sampai ke barat. Wong wedok niku terus matur, "Ya Syekh, ata'rifuni, jenengan kenal kalih kula mboten?" "La." Imam Hasan Basri matur, "Mboten. Ana bintu man qad alamtaha syai'un al-khawas." Kula niku anak wedoke nenek-nenek sing nate jenengan adari doa khusus sehingga ibuku itu melihat itu dalam kuburku. Lah, lima ada kata sama ada. Katanya kamu disiksa. Kok dapat nikmat itu dari mana? Kemudian Imam Hasan perempuan tadi bercerita, "Ya Syekh, marra fi maqbaratina rajulun ayusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Enten tiyang sing tasik sugeng Syekh niku mau maos maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau sholawat dumateng kanjeng Nabi Muhammad. Wa fi maqbaratina 550 mu'adzabin. Teng kuburan kula niki enten 550 tiyang sing nembe dipun siksa kali Allah Subhanahu wa taala. Maka fanu dia minas sama ayyuhal muluk irfa'inhumul adab bi barakati sholati tika rajul. Karena wahai malaikat,
karena salah satu dari yang dimakamkan di tempat itu keluarganya ada yang datang di majelis maulid Nabi, maka angkat semua siksanya dan jadikan semua yang dimakamkan di tempat tersebut menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Surah Nabi Muhammad. Jadi insya Allah seluruh ahli kubur kita menjadi ahli surganya Allah. Yang keempat apa? Kanjeng Nabi itu bisa menjadi orang yang mulia tidak lepas dari riyadhah mbah-mbahnya Nabi Ibrahim alaihis. Makanya Bapak Ibu, nak jenengan pengen punya anak turun yang top markotop, jangan lupa riyadhah. Riyadhah ini penting. Pak Soeharto pernah ditangani Pak Soeharto. Jenengan kok bisa jadi presiden 30 sekian tahun itu top markotop itu apa tirakatnya? Apa riyadhahnya? Pak Soeharto mengatakan, Pak Soeharto bercerita, dulu ibu saya, Ibu Syukirah itu setiap hari selama hamil saya tidak pernah tidak puasa, setiap hari puasa. Kemudian yang kedua, ibu saya selalu mulutnya nggak pernah lepas membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, pengen gada ada di rojo, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pengen gada di rojo. Dibaca 9 bulan 10 hari, lahir seorang anak, Soeharto, 33 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Pak Habibie ketika sudah sepuh ditanya, Pak Habibie, jadi kok bisa hebat top markotop itu apa rahasianya? Kurang lebih begini, ibu saya selama hamil saya tidak kurang dari setiap hari baca Quran tidak kurang dari 10 juz Al-Qur'an. Masya Allah. Kalau ini saya modok temboro tanggal kali Gus Bet kok bisa anak turunnya Kiai Mahmudi jadi hebat-hebat itu apa rahasianya? Kata beliau, tidak sekali-kali ibu saya hamil kecuali setiap hamilnya ibu saya itu dibacakan oleh bapak saya Al-Quran 100 kali khataman. Ibu-ibu ini pas hamil mau senopo? Masya Allah, mugi-mugi keturunan panjenengan dadi tiyang sing mulya donya akhirat dari. Pak, tirakatnya ibu-ibu niku napa sing paling sae? Pertama, tenggene kitab Asrarul Takwil. Bu, nak saged nggih, setiap jenengan masak waoske masakanipun surat Al-Kautsar sakata-katahe nggih. Ketika akan sapa wong wedok ketika masak kok diwaoske Al-Kautsar sakata-katahe diparingaken dumateng suaminipun doa Allah taala mahabbata, cintanya suami kepada istri akan berlipat ganda. Masyaallah. Prakteknya nggih. Tapi ampun ngatos lho nggih, jenengan waos keteng masakan jenengan paringi garwane tangga. Wah, bugar. Kalau pengawasan teng daerah Grobogan, ternyata kiai sing kula kholi niku nate dimursani Pak Soekarno. Niki cerita masyhur. Pak Soekarno nanti minta doa, Mbah Jawahir namin, Mbah Jawahir, kula niku pengen dinut kali warga Indonesia. Kira-kira kula maca napa? Mbah Jawahir ngendika, Pak Soekarno, nak ba'da maghrib, ba'da subuh, jenengan bacalah surat Al-Nashrah, surat Al-Insyirah ping 11. Panjenengan waos sebulke teng tangan. Makanya Pak Soekarno ngeten terus nggih. Rakyat ngeten terus ngene wonten iki. Nah niki ibu bapak-bapak nggih ngoten. Bapak-bapak sing gawane guwalake mutafakun alaih. Niku nak jenengan digalek gawane macake Al-Kautsar ping 11 ngeten nggih. Tambah ngamuk kula ngoten. Nah niku ijazah Pak Soekarno ngoten. Pak, kalau ijazah yang paling pas untuk jamaah kali apa niku napa? Sing paling pas jenengan niru Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair niku sadurunge situ ceramah teng kene PCNU Surakarta, PCNU Solo. Beberapa waktu sebelum meninggal dunia teng Mekah. Mbah Maimun, jenengan itu kok bisa punya anak hafal Quran kabeh, doktor, wakil gubernur, Gus Yassin, kok bisa top markotop itu apa rahasianya Mbah Maimun? Mbah Maimun ngendika, kula niku setiap lebet dalem Bapak Ibu, kula niku tidak lepas membaca surat Al-Ikhlas 1 kali pakai bismillah. Tapi lapangan niki. Kabeh nggih? Nah, kula madosi, kula matur ngeten iki teng IPHI Solo. Niku ini dalilnya mana bid'ah ini. Lepas dosi teng kitab kepanggih, teng kitab Tadhkiratul Qurtubi. Ceritane ngeten. Hukia annal julan syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, enten sahabat sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ana minal fikri. Kanjeng Nabi kula niku fikir Kanjeng Nabi, golek bojo angel, daftar PNS ra ketompo-ketompo lah kira-kira begitu gitu. Pokoknya daftar P3 kalau lulus pripun Kanjeng Nabi? Golek bojo angel. Nah,
Sampeyan idza dakhalta ila manzilika faqra suratal ikhlas marrah. Nak sampeyan pengen dadi wong sing sugih blegedu, maka setiap masuk pintu rumah bacalah al-ikhlas 1 kali pakai bismillah. Fa fa'ala dzalik wassa'allahu alaihi rizquh. Orang ini benar-benar mengamalkan perintahnya Rasulullah dan orang ini menjadi orang yang terkaya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi namanya niki. Tapi namanya niki. Tapi nggih, kula pengen tahun ngajeng lewat mriki jenengan ngamalaken tahun ngajeng lewat mriki minimal mobilnya Innova. Mobil. Sing dereng gadah garwa tahun ngajeng gadah garwa, masyaallah. Sing anake setunggal tahun ngajeng anake kalih. Sing garwane setunggal tahun ngajeng mboten, garwane tetap setunggal, masyaallah. Terakhir nomor gangsal. Bapak Ibu, nak jenengan pengen anak turunipun top narkotok, jadilah orang yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, masya Allah, itu diikuti akhlaknya oleh para sahabat, oleh para ulama. Kita contohkan satu, yaitu ya, apa akhlaknya? Yang pertama, jangan sok ngecewaki atine wong liya. Tiang niku nak ora tau ngecewaki atine wong liya, biasanya anak turune, anak buahe top hebat-hebat. Contoh, enten setunggalipun ulama naminipun Rabi'ah Al-Adawiyah. Nanti pireng nggih Bapak Ibu nggih? Rabi'ah niki sampai sedone mboten sempat garwa. Rabi'ah niki nate dipun rawuhi kalih maling, rawuh. Ditekani maling ora rawuh. Ditekani maling. Ketika maling dugi, terus Rabi'ah kalih membantunipun niku ndelik teng wingipun daulat. Rabi'ah ngintik. Ketika ngintik malingipun mlebet teng dalemipun Bapak Ibu, tiba-tiba niku aqat atubuk. Matanya niku netes air mata yang luar biasa. Sak sampunipun malinge wangsul, Rabi'ah niku bakat bukaan syadidan. Beliau menangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Pembantunipun matur, "Ya Syekhah, lima tabki?" Kenapa engkau menangis wahai Syekhah? Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, "Ya khadimati, ma ra'aitu syai'." Pembantu, apa kamu tidak melihat tadi ada maling datang ke rumahku? Ya, aku lihat. Kenapa? Apa merusak barangmu? Bukan. Apa menghancurkan barangmu? Bukan. Kenapa? Mbok, tadi itu malingnya tak intik, Mbok. Maling ngalor ngidul ngetan mulor ngalor ngidul. Bingung meh maling nopo, soalnya mah kurang nopo-nopo. Sedangkan Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak disebut umat Kanjeng Nabi Muhammad kalau hidupnya suka mengecewakan hati orang lain. Aku saumur-umur ra tau ngecewake hatine wong liya, nembe ndik mau ngecewake hatine maling, mbok. Masyaallah. Bapak Ibu nggih ngeten mboten niki? Amin, ngoten nggih. Mugi-mugi jenengan mboten nate ngecewake hatine wong liya nggih. Nomor kali, sok-sok jenengan iku punyailah sifat rahmah yang lebih kepada orang lain. Jenengan itu kalau punya sifat rahmah lebih dan ditingkatkan, maka anak turunnya, keluarganya menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Terutama kiai. Enten sekalipun ulama, wonten kitab Haulai Masyaikhina. Naminipun Syekh Abdul Adzim Bapak Ibu. Jenengan tiru kisahnya beliau ditiru. Syekh Abdul Adzim niku du'iya ad-da'wah. Beliau diundang ngisi pengaosan. Baina baitihi, dalam beliau kalau nggen pengajian niku kalih farsah. 2 farsah itu kita gampangkan aja ya, pergi Semarang. Nah, ketika Syekh Abdul Adzim diundang ini Semarang, sing rawuh ribuan, masya Allah. Terus kundur. Ketika beliau kundur, terus badhe kelepas rasukanipun, faidan ro'anam latal hamra fi thawbihi. Tiba-tiba beliau mirsani teng dodotipun, teng rasukanipun niku wonten semut abang Bapak Ibu. Cara jenengan dinampakake semut abang niki? Pateni. Dicitos. Beliau ketika melihat semut abang niku baka. Beliau nangis, baka bukan syadidan, nangis banter banget. Karena nangisnya banter banget, istri ini pun miyos, santri ini pun kumpul. Ya Syekh, 5 bekets, kenapa engkau menangis wahai Syekh? Ya ayuhat talamid, wahai murid-muridku, wahai istriku, hadihin namlah, laha usroh, wa zawjah, wa la'illah, wahai istriku dan anak-anakku, wahai murid-muridku, ini semut tadi kebawa dari Semarang. Semut ini pasti punya anak, punya istri, punya keluarga. Kalau kebawa terus bagaimana ini? Jangan ingatan betul Bapak Ibu. Maka karena nangisnya nggak berhenti pada jahaza likutu mitilkan namlah ilah makanya fitilkan lailah. Malam itu juga Syekh Abdul Adzim balik melintang Semarang hanya dalam rangka mengembalikan seekor semut. Masya Allah.
makanya kalau ini enten kisah lebih mawon makamipun betul dibongkar, ada makam yang di sampingnya, terus jenazahnya kebuka. Ternyata setelah lama sekali dimakamkan, jenazahnya diberi utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hanafi, Bapak Ibu, Imam Hanafi niki ulama madhab sing paling sugih blegedu, paling sugih Imam Hanafi. Makanya fatwa Imam Hanafi niku menurut kula kurang cocok di Indonesia, ngoten. Mergo sugih banget beliau. Lah Imam Hanafi niki pada suatu ketika Bapak Ibu qad tadayyana syakhsu. Enten tiyang niku sowan tenggene Imam Hanafi utang. Pinten kira-kira nglaku 1000 dirham. Kalau tenggene kurs rupiah ya kira-kira 4 miliar 100 juta rupiah. Terus sing utang niku terus mundur. Terus pada suatu ketika Imam Hanafi niku badhe ngisi pengaosan teng khorijil Madinah di luar kota. Wa indama sara fi darbil Baghdad. Bapak Ibu, ketika Imam Hanafi niku lewat tenggene jalan raya kota Baghdad, faidan tiba-tiba Imam Hanafi niku dawuh tenggene muridipun, muridku, ayo kita sembunyi dulu, delik dhisik. Ketika muridnya sembunyi sama Imam Hanafi, ternyata ada orang yang lewat dari jalur berlawanan. Muridnya bertanya, ya Syekh, kenapa kok kita dadak delik itu ada apa? Kemudian Imam Hanafi mengatakan, ya ayuhat talamid maro'aitum syekh, loh, apa kamu tidak melihat ada orang yang lewat dari jalur yang berlawanan dengan kita? Ya aku lihat. Ya Syekh, hal huwa qati'ut thariq, apakah dia seorang membegal? Bukan, Nak. Hal huwa lus, apakah dia seorang perampok? Bukan, Nak. Lah siapa? Nak, orang yang lewat dari jalur berlawanan dengan kita tadi hampir berpas-pasan orang yang kemarin utang kepadaku 4 miliar. Dino iki tak delok wis jatuh tempo. Tak delok kok ketoke wajahe rong mampu bayar. Demi menjaga perasaannya ben mboten kepodhok kalih kula dhisik, nak kepodhok tak aku sing delik mawon. Jenengan nggih ngoten Bapak Ibu. Tapi mboten niki. Nah, insyaallah jenengan kalau selalu menjaga perasaan hati orang lain akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomongnya penak tapi kelakone ini angel. Enten sekalipun duriah Kanjeng Nabi Muhammad kula mboten cerita siapa, tapi kalau asal cerita saking Habib Sulaiman Al-Jufri, salah satu duriah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habib Syekh. Nah, duriah niki sampun nikah seorang khalifah sampun nikah dan 19 tahun Bapak Ibu. Tapi dereng dipun paringi putra. Wah, di tahun ke-15 delalah istri pun hamil. Putranya laki-laki, bayangkan seorang presiden anaknya laki, semuanya luar biasa. Di hari ke-7 Bapak Ibu, beliau itu menyembelih kambing ribuan, menyembelih sapi 300 sampai 400, menyembelih onta mi'atu badanatin, 100 ekor onta badana. Kenapa? Karena seneng banget gadah putra. Nah, presiden diundang. Lah sore-sore sebelum malamnya akikah, pembantu ini pun matur, ngapunten tuan, nak angsal, kula tak derek gendong tuan muda. Oh iya, silakan. Jadi loh, duriah Kanjeng Nabi tidak pernah menghina, merendahkan pembantunya. Loh, silakan gendong aja gendong. Digendong sama pembantunya muter-muter kebun, masya Allah, senang banget toh. Pembantu iso gendong anaknya presiden. Lah, maghrib pembantu ini pun ngajak bayi ini pun tengene dapur. Delok masakan aja akeh kuat. Karena pembantu ini mbah ngantuk mbah pripun, akhirnya bayinya kecemplung tengene masakan. Para ibu-ibu, bapak-bapak, ngamuk napa mboten iki? Ngamuk mboten? Waduh, tapi tidak bagi duriah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yo kaget manusiawi. Cuman saat itu beliau mencari, kata Imam Ja'far As-Shadiq mengenai kitab Syarhul Ainiyah, maka fatlub wahida udrin ila sab'ina udron. Beliau mencari 1 sampai 70 alasan, ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembantu ini pun dipanggil, ta'ali, sini mbok, karena kamu sudah menjadi perantara anakku mati dalam keadaan bayi, berarti kamu telah menjadi wasilahnya Allah, anakku mati dalam keadaan pasti husnul khotimah. Karena kamu telah menjadi perantara anakku mati dalam keadaan pasti husnul khotimah, nih tak gaji double. Masya Allah nih. Aduh niki nak kula panjenengan sing ngamuk lapor polisi nih nggih. Masya Allah. Bapak Ibu, terakhir monggo ijazah doa wau dipun amalaken nggih. Kalau dipun hata dipun amalaken. Masuk pintu rumah maos al-ikhlas benamalaken. Sing penting jenengan yakin, insya Allah dipun ijabahi kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enten santri, enten kisah santri.
Santri niki Masya Allah wis mondok 10 tahun. Tapi jus ama rapal-rapal. Niki nek santri-santri niki setahun ora jus ama nggih. Santri niki pun 10 tahun mondok mboten rapal-rapal. Pokoknya very stupid lah pokoknya Masya Allah. Lah santri niki sowan dumateng Kiai, ngapunten Kiai, kula niku pun mondok 10 tahun tapi dereng saged napa-napa, tapi kula pengen nikah Pak Yai. Lah sampai wis gadah calon lho kan. Enten ya delala enten santri putri Bu. Santri putri niki nembe mondok setahun. Wajahe pokoknya terakreditasi A wae masyaallah. Ayune muttafaqun alaih masyaallah. Nah, hafal Quran, ayu anake wong sugih, anak tunggal, anak kiai masyaallah. Pun enak kok guys. Lah sampean seneng karo sapa kan? Kula remen kali kita namanya kula samarke nggih. Kula remen kali Mbak napa nggih? Kula remen kali Mbak Fatimah Yai. Kula remen kali Mbak kula remen kali Fatimah. Kula remen kali Mbak Rini, Mbak Yai. Oh, sing wayu kae. Nah, dene kiai nak bojoku gelem diwayo tak kawin dhewe kadene. Wah, oh, nah dene kiai pun mboten nyaki, mosok dapur. Memang kang santri niki wajahe ireng, Pak. Keriting, pokoke anak yang miskin. Nah, dene kiai dapurmu kok meh nikahi kae karena mungkin. Tapi santri niki maksa, Yai kula nyuwun ijazahipun Yai, kersane kula saged nikah kali Mbak Rini, Pak Yai. Oh, ngono. Ya wis ngene le. Sampeyan nak pengen iso nikah kalau Mbak Rini, tak kasih satu doa. Niki diamalke mboten napa-napa nggih. Jomblo-jomblo niku diamalke mboten napa-napa jomblo-jomblo. Dipun catet mboten napa-napa nggih. Ibu-ibu sing wados mantu dipun catet mboten napa-napa. Alhamdulillah. 5 tahun setelah itu jodoh tenang masyaallah. Alhamdulillah. Kang, sampean baca doa ini. Doa ini dibaca setiap habis sholat. Syaratnya selalu membayangi wajah Mbah Yai. Tidak boleh dikasih tahu ke temannya yang lain. Oh ngoten Yai, nggih Yai. Dongane napa? Ditiraken mboten napa-napa nggih. Kersane jenengan hafal, misalnya hafal mungkin pada sematu gampang, gitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Santri niki wae nggih, masyaallah. Nulis ngoten. Ngapunten Mbah Yai, alon-alon Mbah Yai, kula nulis nganggo getrik Mbah Yai. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Santri niki saking bodhone Pak, mboten ngerti nak niku dongane Mbah Yai ngawur donga mlebu WC. Matur suwun Mbah Yai wolak-walik. Kula donga niki mboten nate mireng Mbah Yai, matur suwun Mbah Yai. Dapurmu kan mboten Bu. Terus santri niki langsung teng kamar. Wonten niku disken betul sok dipun maos. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Koncone tanglet kan donga napa? Doa khusus rahasia. Masyaallah. 5 tahun setelah itu Pak, Masya Allah, santri niki niku dilalah kok ya ada keberanian melamar tengdalemipun Mbak Rini wau. Memang Mbak Rini iku sing ngelamar niku gus-gus puter-puter kaya. Tapi ditolak kabeh. Bareng sing rawuh sing sowan niki Kang santri niki wau, ini Pak Ijo nak betul itu, Pak Ijo. Kang Pak Ijo niku matur, ngapunten Bapak, sepindah silaturahim nomor kali kula badhe nglamar putri panjenengan sing namine Mbak Rini. Oh, nah sampeyan pondok teng pundi? Kula pun pondok teng mriku. Tenggene Mbah Yai niku. Kene Solo mriku. Niku pun mondok 15 tahun kan 10 tambah 5 15 tahun. Oh Masya Allah, ini sudah setengah alim mesti. Padahal sampai 15 tahun itu dereng khatam juz amal. Dereng apa juz amal. Saking very stupid niku. Terus oh ngoten. Lah sing penting tak istikharah. Delalah berkahnya dia mengamalkan doanya Kiai kanthi istiqomah. Ketika istikharah niku sang mertua niku mimpi melihat Kang Paijo niku di sebuah istana yang indah sekali. Pakai mahkota yang luar biasa terhormat sekali. Mantap calon mantu ya Masya Allah. Pun akhirnya besok wis Kang sesuk tak sowan teng kene Surakarta, tak sowan nggih Mbah Yai, takken ngijabke Mbah Yai. Nah, tradisine teng santren kan ngoten. Biasanya sing ngijabke mboten bapake tapi Mbah Yai. Yai sepindah silaturahim nomor kali kula menasa calon Yai. Lho jenenge sapa? Paijo lho. Paijo santri ndi? Santri mriki Yai. Ngendikane tasik ten mriki Yai. Mun 15 tahun mondok. Sopo ya? Kan santri nak mboten nakal, mboten pinter kan mboten terkenal gini mboten. Santri sing terkenal sing nakal kali sing pinter. Sopo ya? Aduh sopo gak kenal. Ya wis tak ijabke. Hari Haba. Acarane sing rawuh niku bupati, gubernur kok yang gede-gede kabeh. Fatih ngaji ten namine
hari ini niku dipun pacai wayune luar biasa, masya Allah. Nah, ketika Pak Yai Rawuh niku tola albat, ngoten niku paijo niku dipacai tetep ireng. Pelayu sujud teng sukune Mbah Yai. Matur suwun Mbah Yai, 5 tahun yang lalu kula jenengan paringi doa Allahumma inni a'udzubika. Ternyata mandi Mbah Yai. Masya Allah, saat ini masya Allah, uripe mulya bejo donya akhir. Makane jenengan nek dipun paringi ijazah dia malakan nggih. Kemudian Allahumma inni. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Doa ini pun saking hati, masya Allah. Amin. Kita tampil dulu Pak. Dungane sing paling mandi niku man lahu zaujatun abad. Wong lanang sing bojone paling galak niku paling mandi. Enten sing garwane paling galak niki. Enten sing. Mbah Yai galak mboten? Ya pun garwa kula mboten galak, tapi insyaallah di antara jenengan enten sing galak nggih. Dengan barokahnya garwa sing galak insyaallah dungane mandi masyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'ilmihi ya man huwa fi 'ilmihi qadirun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi ghaniyun, ya man huwa fi dhatihi qadirun, ya man huwa fi qadrihi qadirun, ya man huwa fi كثير. اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم حبب إلينا القرآن وحبب القرآن إلينا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا إني أسألك بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. تقبل حوائجنا يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan berakhirnya doa dari Romo Kiai Musta'in Nasuha pada malam hari ini, maka selesailah acara para Safari Maulid atau kali Bapak berselawat dengan wa'afu minkum wa maaf bila mana ada kekurangannya.